Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernita Irmalian, NIM 2020610029. Di video kali ini, saya akan membuat video ujian praktikum tentang bagaimana tahapan atau cara membuat satuan acara penyuluhan. Nah, di sini untuk memenuhi mata kuliah, yaitu pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, seperti apa videonya? Simak berikut ini. Izin share dulu ya. Nah, di sini tugas saya yaitu membuat video praktek tentang bagaimana tahap dan cara membuat satuan acara penyuluhan. Nah, kita langsung saja ya. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama itu adalah apa sih itu pengertian dari SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Nah, SAP itu teman-teman yaitu merupakan suatu model penyusunan satuan pembelajaran yang dilakukan pada setiap kegiatan penyuluhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi SAP ini yaitu sebuah pembelajaran di mana nanti kita akan menyusun materi pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu seperti materi penyuluhan. Nah, dengan tujuan itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga memberikan cara bagaimana penyusunan satuan acara pembelajaran yaitu SAP ini kepada masyarakat untuk mencapai tujuan kegiatan yang ingin kita capai nanti. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja kita langsung ke prosedur atau tahap atau cara pembuatan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Nah, untuk melakukan penyuluhan di sini tentunya kita menyusun terlebih dahulu satuan penyuluhan atau rencana penyuluhan yang akan kita lakukan. Nah, di sini tahap dalam menyusun satuan acara penyuluhan ini yang pertama ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini ada 4 tahap atau 4 uh, cara yang kita lakukan. Yang pertama itu yaitu menemukan masalah yang ada di masyarakat. Nah, menemukan masalah yang ada di masyarakat itu dengan cara apa? Jadi, sebelum kita melakukan penyuluhan ataupun promosi kesehatan maupun pendidikan kesehatan kepada masyarakat luar, kita yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menemukan masalah apa yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, menemukan masalah di masyarakat ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita turun langsung ke masyarakat. Yaitu maksudnya itu turun langsung ke lapangan, kita melakukan survei, melakukan observasi, pengamatan maupun wawancara masyarakat yang akan kita temui nanti. Wawancara untuk mengumpulkan data-data atau untuk mengetahui masalah apa yang kita temukan di lapangan. Selain kita melakukan survei, kita mengamati lingkungan lingkungan masyarakat di sana untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat di sana. Misalnya salah satu contohnya, saya sebagai perawat melakukan survei di desa X dengan cara melakukan kunjungan ke sana. Nah, di sana saya akan menemui warga-warga di sana, menemui aparat pemerintah setempat, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data, untuk mengetahui apa masalah yang ada di desa X itu. Kemudian, setelah saya menemukan masalah di sana, saya mencatat apa sih perkembangan dari masalah itu, apa yang berdampak pada
masalah yang timbul di masyarakat itu. Selain saya mengamati masyarakatnya, saya mengamati juga lingkungan sekitar, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke yang kedua ya, yaitu menemukan sasaran. Misalnya, tadi setelah saya menemukan masalah, misalnya masalah yang saya temukan di desa X itu banyak anak-anak remaja atau anak sekolah terkena kasus demam berdarah. Nah, masalah yang saya muncul di sana yaitu masalahnya di mana tingkat uh, kesakitan yang dialami anak remaja atau sekolah di desa X itu sangat meningkat, di mana dilihat dari presentasi banyak anak-anak atau remaja dirawat di rumah sakit karena terkena penyakit demam berdarah. Yang kedua yaitu di mana masyarakat di sana jarang membersihkan lingkungan, terlihat penumpukan sampah yang berserakan, tergenang air got atau air selokan yang berwarna keruh kehitaman yang menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu meningkat di desa X. Kemudian dilihat dari rumah ke rumah saya melakukan kunjungan bahwa ditemukan banyak masyarakat atau banyak keluarga di sana jarang menguras atau membersihkan kamar mandi. Nah, seperti itu pada saat menemukan masalah. Nah, yang kedua yaitu menemukan sasaran. Apa sasaran yang ada di dalam masyarakat? Sasaran itu yaitu siapa sasaran utama yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah itu meningkat. Misalnya sasarannya itu yaitu ditujukan kepada anak-anak maupun anak-anak usia sekolah maupun anak remaja ataupun dewasa gitu. Jadi di sini misalnya tadi demam berdarah. Nah, sasaran yang saya utamakan di sini yaitu anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan waktu pelaksanaan. Nah, setelah kita menemukan masalah di masyarakat, menemukan siapa sasaran dari masalah yang kita temukan di masyarakat itu, nah, sebelum kita melakukan kegiatan penyuluhan, promosi maupun pendidikan kesehatan di dalam masyarakat, kita menentukan waktu dan kapan melaksanakan kegiatan penyuluhan ini. Nah, menentukan waktu dan kapan dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini, yang kita lakukan yaitu kita menemui aparat pemerintah setempat, misalnya itu kepala desa, RT, RW, ataupun kepala dusun. Nah, di sini kita akan berkomunikasi, kita akan sharing, bertukar pikiran bahwa dari hasil survei yang kami temukan di lapangan, ditemukan desa Bapak atau desa X ini mengalami kasus penyakit demam berdarah yang meningkat. Jadi kami dari perawat atau tenaga kesehatan akan melakukan penyuluhan kesehatan di desa X. Nah, kami ingin melakukan penyuluhan kesehatan di desa ini dengan kita akan menyepakati kapan dan di mana waktu pelaksanaannya. Setelah kita menyepakati dengan kepala aparat pemerintah setempat, nah dari situ aparat pemerintah setempat akan mengkoordinir anggota masyarakat memberikan informasi bahwa akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan oleh tenaga kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah keempat yaitu setelah kita menemukan masalah dalam masyarakat, menentukan siapa sasaran utamanya dari masalah yang ada di masyarakat, dan menentukan kapan dilaksanakan kegiatan penyuluhan. Nah, yang keempat yaitu menyiapkan materi dan bahan informasi. Nah, menyiapkan materi dan bahan informasi yaitu tugas dari si pemberi penyuluhan atau pelaksana penyuluhan. Di sini mereka menyiapkan materi sesuai dengan topik masalah yang ada di masyarakat. Misalnya masalah yang ada di masyarakat yaitu penyakit demam berdarah, berarti si penyuluh atau pelaksana kegiatan akan menyiapkan materi tentang seputar konsep penyakit demam berdarah. Kemudian menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, bahan dan alat yang dibutuhkan. Misalnya menyiapkan tenda pelaksanaan kegiatan itu di mana di luar, yaitu misalkan menyiapkan kursi, kemudian menyiapkan alat-alat
dalam menunjang penyuluhan ini berjalan dengan baik. Oke, itu untuk tahap persiapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tadi itu kan tahap persiapan, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini ada beberapa sub atau beberapa topik yang kita bahas. Yang pertama itu yaitu di tahap pelaksanaan ini di mana kita akan menjalankan proses kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, di tahap pelaksanaan itu ada yang kita bahas. Yang pertama itu kita memaparkan latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah yang dimaksud yaitu kita sudah mengetahui masalah kesehatan yang ada di desa X. Nah, latar belakang yang dimaksud di sini yaitu apa alasan kita melakukan penyuluhan di desa X gitu. Atau biasanya apa alasan kita melakukan penelitian di desa X gitu. Nah, latar belakang yang dimaksud di sini juga di mana latar belakang yang ditemukan misalnya salah satunya contohnya latar belakang dilaksanakan kegiatan penyuluhan di desa X di mana didapati banyak terjadi kejadian peningkatan kasus penyakit demam berdarah di desa X. Kemudian banyak masyarakat yang membuang sampah, tidak menjaga kebersihan lingkungan, terus sampah berserakan, kemudian air got tergenang dengan sampah berwarna kehitaman, serta masyarakat terlebih khusus keluarga tidak membersihkan atau jarang menguras kamar mandi sehingga menyebabkan peningkatan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu untuk latar belakang. Nah, untuk yang kedua itu yaitu memaparkan tujuan umum dan tujuan khusus dari penyuluhan yang kita lakukan. Nah, tujuan umum yang pertama kita bahas tentang tujuan umum ya. Tujuan umum ini yaitu maksudnya itu setelah masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui apa itu konsep penyakit dan bagaimana cara pencegahan penyakit. Misalnya contohnya tadi itu ambil kasus yaitu kasus demam berdarah di desa X. Nah, di sini tujuan umumnya itu diharapkan setelah melakukan kegiatan penyuluhan, masyarakat di desa X mengetahui konsep penyakit menular demam berdarah itu seperti apa dan bagaimana upaya penanganan dan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah yang melanda di desa X. Nah, itu untuk tujuan umum. Nah, selanjutnya untuk tujuan khusus. Nah, tujuan khusus di sini yaitu tujuan di mana tujuannya itu dapat dirinci. Jadi penyakit demam berdarah ini kita bahas secara satu persatu. Nah, tujuan ini dapat dirinci maksudnya misalnya itu setelah desa X melakukan penyuluhan kegiatan satu kali dalam 24 jam, diharapkan bahwa desa X mengalami tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat dirinci, dibahas secara satu persatu. Misalnya yang pertama itu pada tujuan khusus ini, yang pertama masyarakat desa X dapat memahami tentang pengertian demam berdarah, tanda dan gejala demam berdarah, perjalanan penyakit demam berdarah di dalam tubuh manusia, terus komplikasi dari demam berdarah, bagaimana penanganan dan pencegahan demam berdarah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui siklus hidup demam berdarah, tanda-tanda seorang itu terkena demam berdarah, dan bagaimana cara mendemonstrasikan pembuatan lahfitrat
Lavitrap untuk mengurangi untuk memutuskan penularan rantai penyakit demam berdarah. Nah, seperti itu. Nah, di slide tidak saya cantumkan, hanya saya mencantumkan materi yang inti-inti saja. Kemudian yang ketiga yaitu memaparkan pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya masuk di tahap ketiga yaitu apa saja yang kita paparkan pada saat kita melakukan kegiatan penyuluhan. Yang pertama yaitu topik. Nah, topik yaitu yang dimaksud yaitu judul penyuluhan yang kita akan laksanakan di masyarakat. Contohnya itu judulnya itu Satuan Acara Penyuluhan Demam Berdarah di desa, misalnya desa X gitu. Di desa X pada anak-anak ataupun pada remaja ataupun pada orang dewasa gitu. Nah, yang kedua itu sasarannya untuk apa? Nah, kembali ke awal tadi saya sudah jelaskan. Sasaran penyuluhan itu untuk siapa? Itu. Apakah untuk orang dewasa, untuk anak-anak, ataupun untuk orang lansia? Nah, tadi di awal saya jelaskan sesuai dengan kasus yang saya angkat. Jadi sasaran utama dari penyakit demam berdarah itu yaitu terkena pada anak-anak, anak-anak usia sekolah maupun anak remaja. Nah, yang ketiga adalah metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan yaitu bagaimana cara kita menyampaikan penyuluhan itu dengan cara apa? Misalnya dengan cara diskusi, sharing, kemudian mendemonstrasikan, ataupun dengan ceramah maupun dengan tanya jawab. Itu tergantung dari kita sebagai pemberi penyuluhan, mau dengan cara apa kita memberikan penyuluhan itu, mau diskusi, tanya jawab, sharing, ceramah, ataupun dengan cara memberikan sebuah video gitu untuk ditonton secara bersama gitu. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu media dan alat. Media dan alat itu yaitu media yang digunakan pada saat kita melakukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Nah, contohnya itu media dalam melaksanakan pemberian penyuluhan tentang demam berdarah kepada anak-anak, misalnya yang pertama itu menggunakan leaflet. Kemudian tentunya dalam memberikan informasi kita menggunakan laptop, di mana laptop ini laptop ini kita pakai menggunakan PowerPoint. Kemudian ada LCD atau infocus. Kemudian ada sound system, di mana sound system ada mic dan ada mikrofon atau pengeras suara. Ataupun dengan alat-alat yang lain yang kita gunakan untuk menunjang agar perjalanan dari kegiatan penyuluhan itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini kapan dilaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, setelah kita menyepakati kepada masyarakat akan dilakukan penyuluhan, nah kita tentukan waktunya kapan dan tempatnya di mana. Misalnya contohnya itu waktunya itu Senin 12 Mei 2023. Nah, waktunya misalnya sasarannya tadi untuk anak-anak sekolah. Nah, tempatnya halaman kantor SDNX, misalnya contohnya begitu. Ataupun misalnya di masyarakat, contohnya itu waktunya kapan, misalnya Senin 13 Mei 2023, tempatnya Balai Desa X misalnya gitu. Nah, untuk setting tempatnya gimana? Nah, untuk setting tempatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk setting tempatnya di mana alur kegiatan penyuluhan itu bagaimana? Aturannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, untuk PPT-nya berada di bagian depan ya teman-teman. Berada di tempat karena PPT itu sumber informasi yang akan dipaparkan oleh materi. Nah, di bagian depan ada pemateri. Nah, pemateri ini biasanya bisa berjalan keliling untuk memberikan materi kepada masyarakat. Kemudian LCD atau infocus untuk memfokuskan PPT-nya itu. Kemudian ada
ada pembantu dari pemateri yaitu ada moderator untuk sebagai pemandu dalam menjalankan kegiatan penyuluhan. Nah, di bagian ke belakangnya itu ada peserta yang siap mendengarkan, menyimak, atau memperhatikan materi yang diberikan oleh pemateri yang dimana bisa menampilkan PowerPoint atau materi pemberi penyuluhan di depan. Nah, seperti itu untuk setting tempatnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memaparkan proses kegiatan yang dikemas. Nah, yang keempat itu yaitu memaparkan apa saja materi kegiatan yang akan kita bawakan dalam kegiatan penyuluhan. Nah, di sini saya perlihatkan ya teman-teman. Ditunggu sebentar, oke. Nah, apa saja kita masuk ke dalam tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan atau tahap penyuluhan. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini di mana sebagai pelaksana atau pemberi penyuluhan kegiatan promosi kesehatan, memperkenalkan diri, memberikan sambutan, memperkenalkan diri kepada audiens atau peserta. Contohnya ini memperkenalkan diri, terus memberikan salam kepada peserta, memperkenalkan diri, meminta kesepakatan atau kontrak waktu berapa menit kita akan melakukan kegiatan penyuluhan ini. Kemudian menjelaskan apa sih tujuan dari kegiatan yang pertemuan atau apa sih yang kita lakukan hari ini. Nah, contohnya ini. Tadi tema yang saya bawa yaitu penyakit demam berdarah ya. Misalnya, contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Misalnya penyuluhannya untuk Bapak-bapak, untuk orang tua atau orang dewasa. Kalau memang penyuluhan untuk anak-anak, kita ucapkan selamat pagi Bapak, Ibu guru, dan juga adik-adik sekalian yang kami banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Bagaimana masih semangat, tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran? Nah, itu direspon oleh peserta ya. Nah, kita perkenalkan diri, kemudian perkenalkan kami dari tenaga kesehatan Puskesmas, misalnya Puskesmas Dau, akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang penyakit demam berdarah. Nah, waktu yang kami butuhkan itu adik-adik sekalian kurang lebih 40 menit. Nah, bagaimana adik-adik sekalian bersedia untuk mendengarkan penyampaian materi penyuluhan tentang penyakit demam berdarah? Ketika saat itu peserta merespon. Nah, itu untuk pembukaan. Jadi dalam memberikan penyuluhan itu kita menyampaikan uh, menyampaikan kata atau informasi yang kita sampaikan sesuai dengan bahasa yang dimengertikan oleh anak-anak atau dewasa gitu. Jadi dalam memberikan materi atau informasi kita menyampaikan dengan santai, rileks, bisa juga dengan canda tawa, tetapi jangan memberikan materi itu dengan penuh tegang, dengan serius. Nanti pasiennya itu, nanti audiensnya atau pesertanya bosan gitu. Jadi kita mengalihkan pembicaraan, sharing, setelah itu menyampaikan informasinya itu dengan penuh santai gitu. Nah, kemudian kita melihat respon peserta, apakah mereka menjawab, memperhatikan, menyepakati kontrak, atau kan tidak mendengarkan gitu. Nah, untuk waktunya itu nanti berapa menit sesuai dengan yang kita inginkan pada saat penyuluhan. Nah, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini kita akan membahas
materi kegiatan penyuluhan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, materinya itu yaitu tentang demam berdarah. Nah, di sini. Nah, contohnya di sini yang kita lakukan pada saat pelaksanaan seperti ini. Nah, oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan melakukan, kakak akan memberikan materi tentang eh, penyakit demam berdarah. Nah, ada yang tahu tidak eh, apa itu penyakit demam berdarah? Nah, misalnya peserta atau audiensnya menjawab, penyakit demam berdarah itu yaitu penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, kita memberikan pujian atau semangat buat pesertanya. Nah, betul sekali ya adik-adik sekalian. Jadi penyakit demam berdarah itu em, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, saya ingin mau tanya lagi lebih lanjut. Apakah penyakit demam setahu adik-adik, setahu teman-teman, apakah penyakit demam berdarah itu menular atau tidak gitu? Kita menggali pengetahuan peserta sejauh mana tingkat kognitif atau pengetahuan mereka tentang penyakit demam berdarah. Barangkali mungkin mereka belum pernah mengetahui apa itu penyakit demam berdarah, atau barangkali mereka sudah pernah mengetahui apa sih itu penyakit demam berdarah. Setelah kita memberikan pertanyaan itu, kemudian kita bertanya, ada yang tahu nggak? Karena kan memberikan penyuluhan kepada anak-anak. Ada yang tahu tidak? Nyamuk apa nama nyamuk yang menyebabkan kita terkena penyakit demam berdarah. Nah, misalnya si pesertanya tidak bisa menjawab atau tidak tahu. Nah, kita akan memberikan jawaban. Nah, jadi penyakit yang menyerang manusia sehingga menyebabkan manusia itu terkena penyakit demam berdarah adik-adik, yaitu nyamuk Aedes aegypti, yaitu. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk betina ya teman-teman atau adik-adik. Nah, oke, setelah kita menggali pengetahuan si audiens atau peserta, nah kita kita akan masuk ke tahap pemaparan materi. Nah, pemaparan materi, oke, itu sekilas tentang eh, menggali atau mengasah kemampuan teman-teman atau adik-adik atau bapak-bapak sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penyakit demam berdarah. Nah, di sini teman-teman kita akan menjelaskan tentang konsep penyakitnya itu, yaitu konsep penyakit demam berdarah itu kenapa bisa ditularkan, kenapa kenapa tidak bisa ditularkan. Kita jelaskan itu. Kemudian kita masuk ke tadi kita sudah menggali pengetahuan apa itu penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue. Nah, kita jelaskan satu persatu. Pengertian demam berdarah itu apa? Kita jelaskan dengan santai, dengan semangat. Kemudian apa faktor penyebab atau penyebab utama penyakit demam berdarah itu apa saja? Kemudian tanda gejalanya seperti apa sehingga dikategorikan seseorang itu terkena demam berdarah. Kemudian perjalanan penyakit demam berdarah itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia sampai orang terkena demam berdarah seperti apa. Kemudian komplikasi atau efek dari ketika kita terkena demam berdarah itu apa saja. Nah, ciri-ciri dan siklus hidup nyamuk demam berdarah itu seperti apa. Jadi nyamuk demam berdarah itu bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kemudian bagaimana ketika kita terkena terserang demam berdarah itu, bagaimana kita upaya mencegah dan menangani demam berdarah ini di tengah masyarakat atau di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang di tahap terakhir yaitu mendemonstrasikan pembuatan lafitrap. Pembuatan lafitrap ini yaitu eh, bagaimana cara kita memutuskan rantai penularan penyakit demam berdarah. Nah, penularan di sini memutuskan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, sub atau topik per topik kita bahas satu persatu, kita menyampaikan materinya dengan penuh semangat, penuh perhatian, dengan bahasa yang sesuai dengan yang kita pakai setiap hari supaya audiens atau peserta memahami gitu. Nah, misalnya contohnya saya ambil contohnya.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau jadi adik-adik sekalian dan teman-teman semua, jadi demam berdarah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi penyebab kita terkena demam berdarah, sakit karena demam berdarah itu karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kenapa kok dari nyamuk Aedes aegypti? Karena penyakit ini yaitu penyakit menular. Nah, misalnya contohnya penyakit penyakit menular dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, nah, kemudian contohnya seperti ini ya, saya sharekan. Nah, apa sih itu demam berdarah? Langsung, kenapa kita perlu waspada terhadap demam berdarah? Jadi karena demam berdarah itu penyakit menular, yaitu di mana virus itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, ketika dia masuk menggigit tubuh manusia, dia akan mengeluarkan larva atau virus itu ketika ia mengisap darah manusia, kemudian mengeluarkannya itu ke dalam gigitan tersebut. Nah, seperti itu. Ada materi di sini, ada penyebab, ada tanda dan gejala. Kemudian kita jelas satu persatu ya, teman-teman. Ini tadi ada pengertiannya. Nah, kemudian tanda dan gejalanya seperti apa, perjalanannya seperti apa, kita jelas pada saat kita memberikan penjelasan supaya masyarakatnya itu mengetahui, oh seperti ini ya terjadinya demam berdarah, supaya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di sana itu meningkat. Nah, di sini ada siklus nyamuk demam berdarah, ada faktor penularan demam berdarah itu. Nah, siklusnya seperti ini. Tempat perkembangbiakannya di mana, ada komplikasi. Nah, penanganannya seperti apa? Di sini ada penanganan. Kemudian ada cara pencegahan demam berdarahnya seperti apa. Nah, cara pembuatan LAVI terapi itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang tadi itu kan ada penutup. Nah, kemudian penutup, sorry, tadi itu ada pembuka pelaksana. Nah, kita melihat respon peserta, apakah mereka memperhatikan, mendengarkan penjelasan dari pemateri, ataukah mereka tidak merespon sama sekali. Setelah kita menggali pengetahuan si audiens, apakah mereka merespon atau tidak? Apakah mereka menjawab pertanyaan dari pemateri? Apakah mereka bersemangat, antusias saat berdiskusi, saat tanya jawab? Nah, di situ kita observasi gitu. Nah, kemudian kita melihat respon peserta saat kegiatan. Tadi itu sudah saya jelaskan. Responnya mereka semangat, mendengarkan, memperhatikan, atau hanya mereka berdiam saja melihat, atau mereka hanya main HP saja gitu. Kemudian di pelaksanaan itu kita berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, barangkali ada yang tidak mengerti, ataupun kita berikan kesempatan kepada peserta untuk menggali kembali apa materi yang kita paparkan hari ini. Apakah mereka mengingat ataukah sudah lupa gitu. Tuh. Nah, selanjutnya yang tahap ketiga ya penutup. Nah, penutup ini yaitu kita mengevaluasi materi yang kita berikan itu, yaitu respon verbal dan non-verbal dari audiens atau peserta. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman materi yang kita sampaikan hari ini. Nah, evaluasi materi ini kita melakukan sesi tanya jawab. Pertanyaan dari peserta audiens kita jawab, dan kita memberikan sebagai pelaksana, kita memberikan pertanyaan juga kepada mereka mengenai materi penyuluhan hari ini, apakah mereka paham atau tidak. Kemudian kita memberikan ucapan atau memberikan saran yang baik kepada masyarakat. Misalnya pada saat kita melakukan survei, menemukan masalah di masyarakat sebelum kita melakukan penyuluhan,
barangkali kita melihat banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Kehidupan di sana kurang bersih. Nah, saran kita yang pertama itu misalnya memberi saran, kita meningkatkan pola kehidupan masyarakat di mana menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, rajin menguras kamar mandi supaya nyamuk Aedes aegypti tidak bersarang atau bertelur di dalam bak kamar mandi. Kemudian kalau keluar rumah itu misalnya contohnya menggunakan pakaian panjang penutup tubuh supaya tidak terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian menerapkan prinsip 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Ya, menguras kamar mandi, menutup tempat penampungan air, kemudian membakar sampah-sampah atau membakar barang bekas yang tidak digunakan, yang menyebabkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, saran-saran ini untuk meningkatkan saran-saran ini memberikan motivasi dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir ya, kita mengakhiri kegiatan pelaksanaan penyuluhan itu dengan menyampaikan ucapan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kata yang kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan audiens, dan juga kita ucapkan salam dan terima kasih kepada masyarakat atau peserta atau audiens yang hadir hari itu. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat respon peserta, apakah mereka menjawab pertanyaan tadi, kemudian saling tanya jawab, sharing gitu. Kita melihat responnya, apakah mereka untuk mengetahui mereka paham tidak apa yang kita berikan hari ini gitu. Next, untuk waktunya sesuai dengan kontrak kita sebelumnya. Nah, selanjutnya di tahap terakhir ini setelah kita melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, ini evaluasi dari pemberi penyuluhan, pemberi kegiatan penyuluhan, gitu. Evaluasi dari kita yang memberikan kegiatan penyuluhan. Nah, evaluasi pertama yaitu di sini ada 3, evaluasi struktur, proses, dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi struktur di sini yaitu evaluasi apakah kegiatan ini berjalan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya waktu yang kita sepakati pada masyarakat yaitu waktunya Senin 13 Mei 2023 pukul 9 pagi di halaman Balai Desa RW 03 misalnya, atau Senin 13 Mei 2023 tempatnya di lingkungan sekolah SD X gitu. Jadi kita evaluasi apakah kegiatan ini berjalan dengan lancar atau tidak, kemudian sesuai dengan tepat waktu atau tidak, ataukah ada kendala, misalnya pesertanya belum datang semua, kemudian yang memberikan penyuluhan itu terlambat, gitu kita evaluasi itu. Kemudian kita mengevaluasi peserta penyuluhan itu apakah hadir sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya yang kita harapkan pada saat kita ingin melakukan penyuluhan itu 100 peserta, tetapi yang diharapkan itu yang hadir itu hanya 40 orang saja. Nah, itu kita evaluasi untuk mengetahui pada saat kita memberikan materi itu apakah pemahaman itu merata atau tidak mengenai materi tentang kegiatan penyuluhan hari ini gitu. Kita evaluasi apakah hadirnya itu sebagian atau hadir semua atau seperempat ataukah berapa orang saja yang hadir gitu. Kemudian evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini berkaitan dengan selama proses kegiatan penyuluhan itu bagaimana keaktifan dari peserta saat penyuluhan. Apakah mereka
rajin, apakah mereka aktif bertanya jawab, berdiskusi, sharing gitu. Kita evaluasi itu. Bagaimana pesertanya semangat mendengarkan, memperhatikan, antusias pada saat kita menyampaikan materi dan saling bertanya jawab gitu. Kemudian kita masuk ke evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini di mana kita eh, kita mengevaluasi apakah peserta mampu menyampaikan hasil penyuluhan. Nah, dari materi yang kita berikan hari ini, apakah peserta bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Misalnya tentang demam berdarah. Apa sih intisari dari topik dan penjelasan dari materi seputar tentang demam berdarah ini? Gitu. Kita evaluasi itu. Apakah pemahaman materi yang kita berikan kepada peserta itu di mana apakah mereka memahami hanya sebagian ataukah mereka memahami semua materi yang kita berikan. Nah, untuk mengetahui itu kita evaluasi tadi dilihat dari apakah pesertanya berperan aktif dalam bertanya jawab, kemudian berdiskusi, sharing gitu. Itu yang kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, ini akhir dari kegiatan yang kita lakukan, yaitu evaluasi dari pemberi penyuluhan ini, yaitu kita evaluasi. Nah, menyimpulkan apakah pemberi penyuluhan ini bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan teknik pembuatan prosedur atau tahapan pembuatan SAP dengan baik. Nah, evaluasi yang terakhir ini, penutup ini, yaitu apakah mahasiswa atau si pemberi penyuluhan itu bisa membuat satuan acara penyuluhan atau SAP dengan baik atau tidak. Dilihat dari tahap per tahap dari materi ataupun isi dari SAP yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya memberikan motivasi dan saran dari teman-teman ataupun dari masyarakat sekeliling kita, apa kekurangan dari tahap membuat SAP, terus apa kekurangan dari cara kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Itu kita terima semua, kita meminta teman-teman untuk memberikan masukan dan motivasi kepada kita agar kedepannya pada saat kita menyusun satuan acara penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat lebih baik lagi dan tingkat pemahamannya kedepannya lebih efektif lagi. Nah, oke. Nah, itu seputar tentang tahap pelaksanaannya. Nah, untuk tahap terakhir di sini, setelah kita menyusun, oke teman-teman, setelah kita menyusun menyusun tahap-tahap penyuluhan, mulai dari kita menemukan masalah, kemudian menemukan sasaran, kemudian menemukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Setelah itu melaksanakan kegiatan penyuluhan itu, di mana kita melaksanakan kegiatan penyuluhan, turun ke lapangan, melakukan pendidikan, promosi kesehatan. Nah, setelah kita sudah melaksanakan kegiatan itu, di halaman terakhir file atau slide yang kita masukkan, yaitu kita memasukkan materi tentang satuan acara penyuluhan tentang demam berdarah. Jadi kita masukkan secara terperinci apa yang kita bahas di penyuluhan tadi. Misalnya yang tadi itu contohnya demam berdarah, yang kita bahas tadi itu yaitu tentang konsep dari penyakit menular itu seperti apa, pengertian dari demam berdarah, faktor penyebabnya, tanda dan gejala, ciri-ciri nyamuk demam berdarah, siklus hidup dari demam berdarah itu seperti apa. Nah, apa komplikasi atau efek dari penyakit demam berdarah kepada kita, pencegahan dan penanganan demam berdarah, serta demonstrasi pembuatan Lafitraf. Nah, dari sekian materi ini yang kita bahas tadi di penyuluhan itu, kita masukkan materi ini ke halaman terakhir gitu. Jadi itu pembahasan tentang
materinya tadi. Jadi kita masukkan apa yang kita bahas tadi di halaman depan materi gitu. Kemudian dapat disimpulkan, bahwa pemberian dalam proses penyusunan satuan acara penyuluhan kepada masyarakat, yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat itu, yaitu kita harus menemukan masalah di masyarakat. Menemukan masalah. Kemudian sasarannya siapa? Masalah itu sasaran empuknya yang cocok, yang menjadi terkena utama dari masalah itu siapa gitu. Apakah anak-anak, dewasa, ataupun lansia. Kemudian menentukan waktu kapan sih kita akan melaksanakan penyuluhan itu. Ketika kita menemukan masalah, kita harus terjun ke masyarakat memberikan penyuluhan. Kemudian menyiapkan bahan-bahan yang akan ingin kita sampaikan, menyiapkan materi, bahan, alat yang kita siapkan untuk menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kemudian kita memaparkan latar belakang dari masalah yang kita akan bawa ke penyuluhan. Kemudian menjelaskan tujuan umum, tujuan khusus, kemudian menjelaskan topiknya apa yang kita pada saat kita melaksanakan kegiatan, topiknya apa, sasarannya apa, metode yang digunakan apa, media dan alatnya apa, kemudian waktu dan tempatnya di mana, kemudian setting tempatnya seperti apa. Nah, setting tempatnya seperti ini. Dan proses kegiatan di dalamnya, alur kegiatan selama penyuluhan itu dimulai dari apa? Mulai dari pembuka, pelaksana, dan penutup. Nah, di dalam proses kegiatan itu kita menjelaskan memberikan materi tentang konsep dari penyakit demam berdarah, dan juga kita menjelaskan satu persatu dari pengertian sampai dengan upaya penata laksanaan. Kemudian kita melakukan evaluasi dari kegiatan penyuluhan itu. Nah, di tahap terakhir ini kita memasukkan materi tentang penyuluhan demam berdarah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya kita memasukkan di halaman terakhir, yaitu memasukkan materi tentang demam berdarah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan tentang materi tentang penyakit demam berdarah. Kita mulai dari pengertian demam berdarah, kenapa DBD itu bisa menyerangnya siapa gitu, apakah orang dewasa, anak-anak, ataupun lansia, kita jelaskan. Kemudian faktor penyebabnya apa saja, kemudian faktor risiko penularan demam berdarah itu apa-apa saja kita jelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian tanda dan gejala kenapa kita bisa terkena demam berdarah, kemudian ciri-ciri nyamuk demam berdarah, kemudian siklus hidup nyamuk demam berdarah itu seperti apa? Apakah menggunakan metamorfosis sempurna atau tidak? Kita jelaskan itu. Kemudian tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu yang senang dia suka itu di mana? Kita jelaskan. Kemudian komplikasi demam berdarah itu seperti apa? Kemudian penanganan, pengobatan, dan pencegahan demam berdarah itu apa saja yang kita lakukan? Misalnya untuk penanganannya itu istirahat, pemberian cairan, minum obat penurun panas, jika demam, kompres menggunakan air hangat. Jadi tanda utama ketika kita terkena demam berdarah itu yaitu di mana demam tinggi mendadak mencapai 40 derajat Celcius gitu. Jadi syaratnya kita demam, kita minum obat penurun panas. Jika tidak, kita melakukan kompres. Jika tidak mengalami perubahan, kita lakukan pemeriksaan ke layanan kesehatan terdekat di puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, untuk pencegahannya banyak ya di sini, yaitu menggunakan lotion anti nyamuk, gotong royong membersihkan lingkungan, misalnya motivasi untuk masyarakatnya kita rajin membersihkan lingkungan 2 kali dalam seminggu seperti itu misalnya. Kemudian biasanya kita lakukan yaitu
menerapkan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging, vaksin dengue, kemudian semprot ketika kita tidur menggunakan kelambuk anti nyamuk atau semprot obat nyamuk, keluar rumah memakai pakaian panjang supaya tidak terhindar dari gigitan nyamuk. Pokoknya kita uh, bagaimana sih upaya kita supaya tidak terkena demam berdarah? Itu upaya yang sederhana. Kemudian demonstrasi Lavitran. Demonstrasi ini kita memberikan praktek atau memberitahukan kepada masyarakat cara memutuskan penularan peningkatan kasus demam berdarah itu dengan cara membunuh jentik nyamuk tuh dari pembuatan Lavitrap. Caranya tuh kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita mengajarkan cara pembuatannya seperti apa gitu. Di sini ya sudah terlihat ya. Ya. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan penyuluhan demam berdarah kepada masyarakat, atau kita melakukan penyuluhan, yang kita berikan yaitu usahakan audiensnya itu memahami apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Misalnya contohnya ini dari apa yang kita bahas, yaitu misalnya temanya tentang demam berdarah. Kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian memberikan materi itu dengan penuh santai, rileks, tidak boleh tegang, tidak boleh cepat-cepat. Usahakan audiens atau pesertanya bisa paham, bisa menserapi. Oh, seperti ini ya penyakit demam berdarah. Nah, di sini untuk teknik yang kita sampaikan itu sesuai dengan usia atau sesuai dengan masyarakat yang kita temui. Misalnya kan sesuai dengan usia itu, misalnya contohnya yang kita bahaskan kita melakukan penilaian itu kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi misalnya kepada anak-anak itu bagaimana teknik komunikasinya dengan mereka. Tidak mungkin kan kita komunikasinya itu dengan cara marah-marah, tegang, emosi, kemudian cepat-cepat. Jadi kita dengan lemah lembut, dengan sharing, kemudian santai gitu. Berbeda dengan cara memberikan informasi kepada orang remaja, orang dewasa ya, gitu. Kemudian kita jelaskan definisinya, faktor resikonya, atau faktor penyebabnya, tanda dan gejala, kemudian penyebab demam patofisiologi atau perjalanan penyakit demam berdarah masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti apa, gimana, kemudian faktor risiko penularannya itu kapan, misalnya kan faktor risikonya itu musim hujan yang terlalu lama. Kita jelaskan, ada yang tahu tidak nih, munculnya demam berdarah itu pada musim hujan atau kemarau, gitu kita jelaskan gitu. Kemudian ciri-ciri demam berdarah ada yang tahu, nyamuknya itu seperti apa, warna tubuhnya seperti apa gitu. Kita jelaskan. Kemudian adik-adik, ada yang tahu tidak siklus hidupnya yang demam berdarah itu mulai dari apa? Apakah dia metamorfosis sempurna atau tidak? Ada yang tahu tidak? Misalnya ada yang tahu, ada yang menjawab, saya tahu Bu, misalnya siklus hidupnya mulai dari telur. Nah, betul sekali ya anak-anak, teman-teman atau bapak-bapak ibu semua. Betul yang disampaikan oleh misalnya Pak Hasan dimulai dari telur. Kemudian dari telur berubah jadi apa gitu. Misalnya dibilang jadi jentik atau larva. Nah, betul sekali. Kemudian dari jentik apalagi? Dari pupa. Setelah itu jadi pupa itu apa? Ada yang tahu tidak? Nah, pupa itu nyamuk kecil yang menuju tahap akan menjadi nyamuk dewasa gitu. Jadi kita menyampaikannya itu dengan santai supaya audiensnya paham gitu. Kemudian tempat perkembangbiakannya ada tahu perkembangbiakannya Aedes aegypti itu di mana? Ada yang tahu tidak? Kita jelaskan itu tadi di mana. Kemudian komplikasinya misalnya kalau kita sudah terkena demam berdarah apa yang kita rasakan misalnya
Karena kan demam berdarah. Kita lihat ada kata darah ya di belakang. Awas penyakit menular demam berdarah. Misalnya tekanan darahnya menurun. Kenapa bisa terjadi tekanan darah menurun? Anda tahu tidak? Kalau memang masyarakatnya tidak tahu, jadi kita jelaskan. Jadi tekanan darahnya menurun itu disebabkan oleh yang pertama itu masyarakat. Yang pertama itu pasiennya shock yang menyebabkan tekanan atau volume darahnya menurun. Kemudian plasma darah di dalam tubuh manusia atau kita itu pecah eh, karena eh, terjadi perdarahan, di mana kita biasanya ditemukan di daerah kulit atau di daerah permukaan tubuh kita ada bintik-bintik merah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kita jelaskan gitu, ada perdarahan, ada sesak nafas maupun akhirnya tuh penyebab demam berdarah itu bisa menyebabkan kita mengalami kematian ya teman-teman. Itu sebabnya awas kita awas penyebab demam berdarah itu komplikasi salah satunya itu menyebabkan kematian. Jadi perlu diwaspadai ya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu karena demam berdarah itu penyakit mematikan. Kemudian kita jelaskan ada yang tahu tidak penanganan, pencegahan dan upaya supaya kita tidak terkena demam berdarah. Kita jelaskan satu persatu gitu. Nah, ini seperti menerapkan prinsip 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Nah, di sini ada cara pencegahan demam berdarah. Nah, kita jelaskan itu, kita berikan materi ini kepada masyarakat. Nah, oke, itu saja sih yang bisa disampaikan mengenai tentang bagaimana sih teknik membuat atau tahapan pembuatan SAP mulai dari topik tahap-tahapnya itu apa saja gitu. Tahap-tahapnya itu bagaimana cara kita membuat SAP itu sesuai dengan tahap-tahap dan prosedurnya itu. Kemudian bagaimana cara teknik kita berkomunikasi menyampaikan penyuluhan atau materi ketika kita melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang tahap-tahap membuat satuan acara penyuluhan beserta dengan contoh dari penyakit atau contoh atau tema atau topik yang saya bawakan tadi itu yaitu demam berdarah. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan mengenai tentang tahap atau komponen-komponen atau cara membuat satuan acara penyuluhan itu apa saja di dalamnya beserta contoh kasusnya. Sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.